Ya semua terbuka karena memang sesuai dengan diskusi saya dengan Coach Sintayong waktu itu, bahwa ini kan nanti kita ada FIFA Matchday di bulan September lalu. Yes, alhamdulillah. Jadwal ronde 4 dipercepat. Saran mahal legend sepak bola dunia David Beckham untuk timnas Indonesia, dukung Shin Tae-yong kembali ke timnas gantikan Patrick. Yes, alhamdulillah. Jadwal ronde 4 dipercepat. Saran mahal legend sepak bola dunia David Beckham untuk timnas Indonesia, dukung Shin Tae-yong kembali ke timnas gantikan Patrick Kluivert. Inilah 10 berita paling populer dan paling dicari pecinta timnas Indonesia. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberikan 3 sorotan besar timnas Indonesia jelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mulai dari Malaysia jadi tuan rumah, pertemuan Beckham Erick Thohir, hingga nasib tragis Nathan Choyaon. Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sorotan terhadap timnas Indonesia semakin tajam. Setelah berhasil lolos dari babak ketiga, kini skuad Garuda bersiap menghadapi ujian yang lebih berat. Namun di tengah persiapan tersebut, muncul 3 kabar besar yang ramai dibicarakan publik. Perubahan lokasi pertandingan, pertemuan mengejutkan antara David Beckham dan Erick Thohir, serta kabar kurang mengenakan soal pemain naturalisasi Indonesia yang kehilangan klub. Berikut 3 berita terhangat seputar timnas Indonesia. 1. Tuan rumah dipindah ke Malaysia. AFC dihujani protes. Timnas Indonesia akan berkompetisi di babak keempat bersama 5 negara kuat lainnya, Arab Saudi, Qatar, UEA, Oman, dan Irak. Awalnya, Arab Saudi dan Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun keputusan ini menuai protes dari beberapa peserta, seperti Irak, UEA, dan Oman yang mempertanyakan netralitas dan keamanan lokasi pertandingan di tengah situasi geopolitik yang memanas, terutama akibat konflik Iran dan Israel. AFC pun mulai mempertimbangkan lokasi alternatif. Media Malaysia, Stadium Astro, mengabarkan bahwa sejumlah negara seperti Bahrain, Thailand, Yordania, Kuwait, dan Malaysia masuk dalam daftar kandidat. Spekulasi ini semakin kuat setelah HFC mengumumkan bahwa pengundian grup akan dilakukan di Kuala Lumpur pada 17 Juli 2025. Ada 6 tim yang akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing 3 tim. Juara grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat 2 akan bertarung di babak playoff antar konfederasi. Bila Indonesia terpilih menjadi tuan rumah, khususnya jika pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, peluang untuk meraih hasil positif di depan puluhan ribu supporter menjadi lebih besar. 2. David Beckham bertemu Erick Thohir di Amerika. Ada sinyal positif? Kejutan datang dari Amerika Serikat. David Beckham terlihat bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan ini berlangsung saat pembukaan FIFA Club World Cup 2025 di Miami, 15 Juni lalu. Erick membagikan momen tersebut lewat akun Instagram pribadinya, mengungkapkan kebanggaannya bertemu Beckham yang baru saja menerima gelar kehormatan Sir dari Kerajaan Inggris atas jasanya di dunia olahraga dan sosial. Di samping momen itu, Erick juga menghadiri FIFA Executive Football Summit 2025 dan menerima penghargaan FIFA Forward Gold untuk PSSI. Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan pembangunan Pusat Pelatihan Nasional di Ibu Kota Nusantara, IKN, hasil kolaborasi antara PSSI, pemerintah, dan FIFA. Pertemuan dengan figur internasional seperti Beckham tak hanya membanggakan, tetapi juga menunjukkan bahwa posisi sepak bola Indonesia makin diakui di panggung global. 3. Kontrak diputus, Nathan Choyaon tanpa klub jelang laga penting. Nasib kurang baik menimpa bek timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini resmi berpisah dengan klubnya, Swansea City, setelah kesepakatan pemutusan kontrak bersama. Sejak bergabung dari Excelsior pada 2023, Nathan gagal menembus tim utama dan hanya mencatatkan 3 penampilan musim ini. Bahkan saat dipinjamkan ke Heerenveen, ia tetap kesulitan mendapat menit bermain. Di sisi lain, Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, juga belum memberikan kepercayaan lebih.
Setelah tampil saat Garuda kalah dari Australia 1-5, Nathan tak lagi dipanggil untuk laga-laga berikutnya melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Nathan Choeon kini bergabung dengan deretan pemain naturalisasi lain seperti Tom Haye, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Shane Patinama yang juga berstatus tanpa klub. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Ketiga peristiwa ini menjadi gambaran bahwa Timnas Indonesia tengah memasuki fase krusial. Soal tuan rumah yang belum pasti, pencapaian internasional yang mulai diakui, hingga krisis pemain naturalisasi. Dengan pengundian grup pada 17 Juli mendatang dan pertandingan dimulai Oktober, seluruh mata kini tertuju ke arah mana langkah skuad Garuda akan melangkah. Akankah Indonesia berhasil menembus putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya? Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia saat ini bisa dibilang kompleks, tapi juga penuh peluang. Di satu sisi, ketidakpastian soal lokasi pertandingan menunjukkan betapa dinamisnya arena sepak bola internasional, terutama ketika faktor geopolitik ikut bermain. Keputusan AFC yang awalnya menunjuk Arab Saudi dan Qatar, lalu kemungkinan mengalihkan ke Malaysia, jelas menimbulkan tanda tanya besar soal asas keadilan dan netralitas. Namun jika Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini dan menjadi tuan rumah di SUGBK, dukungan penuh dari supporter akan menjadi kekuatan besar yang bisa mengangkat performa tim. Di sisi lain, pertemuan antara Erick Thohir dan David Beckham adalah sinyal positif bagi citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Bukan sekadar seremoni, tapi ini mencerminkan bahwa Indonesia mulai mendapat tempat dalam pembicaraan elit sepak bola global. Apalagi dengan penghargaan FIFA Forward Gold yang diterima PSSI, ada pengakuan konkret terhadap upaya pembangunan infrastruktur dan sistem yang lebih profesional. Namun, tantangan terbesar mungkin justru datang dari dalam, stabilitas dan kelayakan pemain. Timnas Indonesia diupayakan tembus Piala Dunia 2026 lewat babak keempat, babak kelima dinilai lebih berat. Peluang Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih terbuka dan menjadi harapan besar publik tanah air. Langkah berikutnya, skuad Garuda akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober 2025. Sebelumnya, tim asuhan Patrick Kluivert menempati posisi keempat klasemen akhir grup C di babak ketiga, dengan perolehan 12 poin dari 10 laga. Di putaran keempat nanti, Indonesia akan bersaing dengan 5 negara lain yang juga berhasil melaju, yaitu Irak, Oman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Nantinya ke-6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Juara dari masing-masing grup akan langsung meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Pembagian grup akan ditentukan lewat undian resmi di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 17 Juli 2025. Indra Syafri, mantan pelatih Timnas U20, menyatakan harapannya agar Indonesia bisa memastikan tiket ke Piala Dunia di babak keempat ini, tanpa harus melewati babak kelima yang dianggap lebih sulit. Setiap tim pasti mengincar tiket ke Piala Dunia. Karena ini sudah masuk babak keempat, tentu tekanannya juga semakin tinggi, ujar Indra kepada awak media. Menurutnya, jika Timnas harus menjalani babak kelima, tantangannya akan bertambah berat karena kemungkinan akan menghadapi tim dari benua Afrika. Bukan cuma lebih berat, tapi energi juga pasti terkuras. Tapi semua sudah ada jalannya masing-masing. Yang penting kita berjuang maksimal, dan saya rasa PSSI pun sudah melakukan banyak hal yang positif, katanya. Indra juga menilai Ketua Umum PSSI telah memberikan dukungan maksimal untuk mendorong Timnas berprestasi lebih tinggi. Kita tinggal tunggu hasilnya dan terus dukung Timnas semampu kita,
pungkasnya. Lebih lanjut, Timnas Indonesia saat ini berada dalam posisi yang cukup menantang namun juga penuh peluang dalam perjalanannya menuju Piala Dunia 2026. Lolos ke babak keempat kualifikasi zona Asia merupakan capaian penting, dan memperlihatkan bahwa skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif di bawah arahan Patrick Kluivert. Namun tantangan yang dihadapi di fase ini tidak bisa dianggap enteng. Menghadapi negara-negara seperti Irak, Oman, Arab Saudi, UEA, dan Qatar jelas membutuhkan persiapan matang secara teknis, taktis, maupun mental. Keinginan agar Indonesia bisa langsung lolos dari babak keempat sangat masuk akal, mengingat jika harus melanjutkan ke babak kelima, beban dan tekanan akan jauh lebih berat, terutama karena harus berhadapan dengan wakil Afrika yang dikenal tangguh. Indra Syafri benar dalam menekankan bahwa semakin tinggi tahap kualifikasi, maka semakin besar pula tantangan yang datang, baik dari sisi kualitas lawan maupun intensitas pertandingan. Di sisi lain, dukungan dari federasi seperti yang disebutkan tentang peran aktif Ketua Umum PSSI juga patut diapresiasi. Jika organisasi terus mendukung dengan serius, memberikan fasilitas, jadwal uji coba yang kompetitif, serta menjaga kestabilan tim pelatih dan pemain, maka peluang lolos ke Piala Dunia bukan hanya impian. Yang terpenting adalah kontinuitas pembinaan, regenerasi pemain, dan keberanian mengasah karakter tim dengan pertandingan berkualitas tinggi. Jalan menuju Piala Dunia bukanlah perjalanan yang mudah, tapi justru disitulah letak kebanggaannya. Timnas Indonesia telah melangkah sejauh ini, menembus batas yang dulu hanya jadi mimpi. Ini adalah bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat juang bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Sekarang saatnya untuk percaya bahwa Indonesia bisa. Lawan kita memang kuat, tapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani. Jangan gentar menghadapi nama besar, mereka juga manusia. Dengan hati yang menyala dan tekad yang tak tergoyahkan, kita bisa membuat kejutan, bisa membuat sejarah. Bagi para pemain, kalian bukan hanya membawa nama di punggung, kalian membawa harapan jutaan rakyat. Mainlah dengan keberanian, dengan kecintaan pada merah putih, dan dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil. Dan untuk seluruh rakyat Indonesia, teruslah percaya. Suara kalian adalah energi. Doa kalian adalah kekuatan. Bersama, kita bukan hanya penonton sejarah. Kita penciptanya. Garuda, terbanglah setinggi-tingginya. Netizen Malaysia sindir Timnas Indonesia usai Harimau Malaya resmi tampil di CAFA Cup 2025. Tim nasional Malaysia resmi akan ikut ambil bagian dalam turnamen sepak bola antar negara Asia Tengah, CAFA Nations Cup 2025, yang dijadwalkan berlangsung mulai 26 Agustus hingga 9 September 2025 di Kirgistan dan Uzbekistan. Keikutsertaan Malaysia sebagai tim undangan, bersama Oman, diumumkan pada Senin, 23 Juni 2025. Turnamen ini juga akan diikuti oleh negara-negara kuat seperti Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan, dan tuan rumah Kirgistan. Dua negara terakhir bahkan sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Lewat akun resmi Instagram mereka, Malaysian, Federasi Sepak Bola Malaysia menyampaikan antusiasme terhadap turnamen ini. Partisipasi ini bukan sekadar kehormatan, tapi juga langkah penting untuk mewujudkan mimpi besar di level internasional, tulis mereka. Namun di balik euforia itu, kolom komentar unggahan tersebut justru ramai dengan pernyataan dari warganet Malaysia yang menyindir Timnas Indonesia. Beberapa menyebut bahwa skuad Garuda belum pantas ikut karena belum pernah menjuarai Piala AFF, berbeda dengan Malaysia yang sudah pernah juara pada 2010. Salah satu komentar menyebut, kita dah ada Piala AFF, sekarang waktunya kejar Piala CAFA. Negara yang belum pernah juara AFF jangan ikut-ikut. Komentar lain menyentil Indonesia dengan nada sarkas, tunggu saja rakyat sebelah, Indonesia, muncul di kolom komentar, terus hilang lagi dari radar. Sindiran tersebut makin memperkeruh hubungan antar fans kedua negara, apalagi setelah sebelumnya Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menolak ajakan laga uji coba dari PSSI yang dijadwalkan pada FIFA Matchday September mendatang. Padahal, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyatakan bahwa Indonesia ingin kembali menjalin pertandingan persahabatan setelah sekian lama tidak berjumpa di lapangan. Malaysia itu sudah lama nggak kita lawan, jadi kangen. Kita sudah ajukan undangan, tinggal lihat mereka mau atau tidak, ujar Erick saat meresmikan Garuda Academy di Jakarta pada Mei lalu. Sementara itu, pelatih Malaysia, Peter Klamovski, menyambut partisipasi ini sebagai peluang emas untuk meningkatkan kemampuan tim. Ia mengaku bangga karena anak asuhnya akan mendapat tantangan baru yang bermanfaat bagi perkembangan skuad. Ini pengalaman berharga.
Bermain di luar kandang melawan tim-tim kuat bisa jadi ujian sekaligus pembelajaran bagi kami, ucap Peter. Ia menambahkan, keikutsertaan Harimau Malaya di Java Cup ini diharapkan bisa menyalakan semangat baru dan membentuk tim yang lebih solid demi mencapai hasil maksimal di kompetisi internasional lainnya. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan rivalitas klasik antara pendukung timnas Indonesia dan Malaysia yang kembali memanas, meskipun hanya melalui media sosial. Reaksi sinis dari sebagian warganet Malaysia terhadap timnas Indonesia menunjukkan bahwa persaingan emosional kedua negara di bidang sepak bola belum juga surut, bahkan ketika tidak sedang bertanding langsung. Di satu sisi, keikutsertaan Malaysia di Java Cup 2025 patut diapresiasi. Mereka mendapatkan undangan dan berkesempatan menghadapi negara-negara kuat seperti Iran dan Uzbekistan. Ini langkah positif untuk pengembangan tim mereka secara kompetitif. Namun, sindiran kepada Indonesia justru memperkecil makna prestasi itu sendiri. Fokus terhadap pencapaian sendiri seharusnya lebih diutamakan ketimbang merendahkan negara lain. Di sisi lain, Indonesia memang belum pernah menjuarai Piala AFF, tetapi perkembangan sepak bolanya dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Keikutsertaan di Piala Asia, performa di kualifikasi Piala Dunia, dan peningkatan kualitas pemain muda menunjukkan arah yang baik. Fakta bahwa Malaysia menolak laga uji coba juga membuka pertanyaan. Apakah itu bentuk strategi, gengsi, atau justru kekhawatiran menghadapi Indonesia? Persaingan memang bagian dari olahraga, tapi ketika mulai dibumbui dengan sindiran yang merendahkan, esensi sportivitas jadi memudar. Akan lebih bermanfaat jika masing-masing negara berfokus membangun kualitas timnya, membuktikan kemampuan di atas lapangan, dan saling menghargai proses satu sama lain. Karena pada akhirnya, hasil yang bicara, bukan komentar netizen. Jangan biarkan komentar miring menjatuhkan semangatmu. Dalam sepak bola, seperti juga dalam hidup, hasil terbaik tidak datang dari omongan orang lain, tapi dari kerja keras, proses panjang, dan tekad yang tidak goyah. Timnas Indonesia mungkin belum punya gelar yang diharapkan, tapi perjalanan menuju puncak selalu dimulai dari fondasi yang kuat. Setiap kekalahan adalah pelajaran. Setiap penolakan adalah motivasi. Dan setiap ejekan, jika disikapi dengan kepala dingin, bisa jadi bahan bakar untuk membuktikan diri. Tidak perlu sibuk membalas sindiran. Biar prestasi yang menjawab. Fokus pada tujuan, percaya pada kemampuan sendiri, dan terus berjuang untuk merah putih. Karena ketika waktunya tiba, semua proses yang hari ini diremehkan akan berubah jadi kebanggaan yang tak terbantahkan. Tetap semangat, Garuda. Masa depan milik mereka yang tidak menyerah. Indonesia Api. Jai Idzes masuk daftar 10 bek termahal Asia, banggakan Indonesia dan Asia Tenggara. Nama Jai Idzes kini resmi tercatat sebagai salah satu bek paling bernilai tinggi di benua Asia. Pemain belakang andalan timnas Indonesia yang juga memperkuat Venezia FC itu kini menempati posisi ke-10 dalam daftar bek termahal Asia versi Transfermarkt. Pada awal musim 2024-2025, nilai pasar Jai berada di angka 5 juta euro. Namun performa konsistennya bersama Venezia dan timnas Indonesia membuat nilai tersebut melonjak jadi 7,5 juta euro, setara dengan sekitar 141 miliar rupiah. Peningkatan ini menjadikan Idzes sebagai pemain bertahan dengan nilai pasar tertinggi di kawasan Asia Tenggara saat ini. Meskipun Venezia gagal bertahan di Serie A, penampilan impresif Jai menarik perhatian sejumlah klub papan atas Italia. Bologna, Udinese, Inter Milan, hingga Atalanta dikabarkan tengah memantau situasinya. Dari keempat klub tersebut, Bologna dan Udinese disebut sebagai yang paling serius ingin memboyong bek berusia 25 tahun itu. Udinese bahkan dikabarkan siap memecahkan rekor transfer klub untuk bisa mengamankan tanda tangan sang kapten timnas Indonesia. Jika transfer tersebut terwujud, bukan tidak mungkin nilai pasar Jai Idzes kembali mengalami lonjakan. Bek Asia kini dilirik klub elit Eropa. Fenomena meningkatnya nilai bek-bek Asia tak lepas dari performa gemilang yang mereka tunjukkan di kompetisi Eropa. 4 pemain belakang teratas dalam daftar saat ini bahkan telah merumput bersama klub besar benua biru. Di posisi puncak ada Kim Min-jae, Korea Selatan, yang membela Bayern Munchen, dengan nilai pasar 40 juta euro. Diikuti Abduqodir Husanov dari Uzbekistan yang bermain untuk Manchester City, 35 juta euro. Lalu ada Hiroki Ito, Jepang, juga bersama Bayern, 25 juta euro, serta Takehiro Tomiyasu, Jepang, di Arsenal, 18 juta euro. Berikut adalah daftar lengkap 10 bek termahal di Asia versi Transfermarkt. 1. Kim Min-jae, Korea Selatan, 40 juta euro. 2. Abduqodir Husanov,
Uzbekistan, 35 juta euro. 3 Hiroki Ito, Jepang, 25 juta euro. 4 Takehiro Tomiyasu, Jepang, 18 juta euro. 5 Ko Itakura, Jepang, 12 juta euro. 6 Koki Machida, Jepang, 11 juta euro. 7 Yukinari Sugawara, Jepang, 11 juta euro. 8 Tsuyoshi Watanabe, Jepang, 9 juta euro. 9 Alessandro Circati, Australia, 8 juta euro. 10 Jai Itzes, Indonesia, 7,5 juta euro. Pencapaian ini menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia. Jai Itzes membuktikan bahwa pemain dari Asia Tenggara juga mampu bersaing di level tertinggi, sekaligus membuka peluang bagi pemain muda lainnya untuk meniti karir di Eropa. Lebih lanjut, Jai Itzes kini menjadi sorotan besar berkat performanya yang solid bersama timnas Indonesia dan klubnya, Venezia. Pencapaiannya menembus daftar 10 besar bek termahal di Asia menunjukkan bahwa pemain asal Indonesia mulai mendapat pengakuan di level internasional, terutama di pasar Eropa yang sangat kompetitif. Kenaikan nilai pasarnya dari 5 juta euro menjadi 7,5 juta euro bukan hanya mencerminkan kualitas permainan, tetapi juga daya tariknya di bursa transfer. Meski Venezia terdegradasi, Jai tetap menunjukkan kelasnya sebagai bek tangguh dan pemimpin di lapangan. Ketertarikan klub-klub Serie A seperti Bologna, Inter Milan, Udinese, dan Atalanta menjadi bukti nyata bahwa kemampuannya dianggap layak bersaing di level tertinggi Italia. Udinese bahkan dikabarkan siap memecahkan rekor transfer mereka demi merekrutnya, yang menunjukkan kepercayaan besar terhadap potensi Jai. Di tengah dominasi bek-bek asal Jepang dan Korea Selatan di daftar pemain belakang termahal Asia, keberadaan Jai Itzes sebagai wakil Asia Tenggara sangat membanggakan. Ini menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia, bahwa pemain tanah air bisa bersaing secara finansial dan teknis di pentas internasional. Bila transfer ke klub besar Italia terwujud, bukan tidak mungkin nilai pasar Jai akan kembali melonjak dan membuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya ke Eropa. Perjalanan Jai Itzes adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa terwujud dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan. Ia bukan hanya bermain di Eropa, ia bersinar di sana, menunjukkan bahwa pemain asal Indonesia punya tempat di panggung sepak bola dunia. Ini adalah pesan kuat, tidak ada batasan untuk anak bangsa yang mau berjuang. Meski berasal dari negara yang belum punya tradisi kuat di sepak bola dunia, Jai membuktikan bahwa asal bukan alasan untuk menyerah. Ia menembus persaingan ketat di Eropa dan kini dilirik klub-klub besar. Untuk kamu yang sedang bermimpi, baik di sepak bola, seni, pendidikan, atau bidang lainnya, ingatlah bahwa perjuanganmu hari ini bisa jadi inspirasi besar besok. Jadilah seperti Jai Itzes, diam bekerja, bicara lewat prestasi. Indonesia bisa, kalau kita berani. Rafael Struijk diisukan merapat ke Bali United, media Vietnam kritik, masih muda, sayang potensinya. Rafael Struijk, penyerang timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa dirinya tengah didekati oleh sejumlah klub Liga 1, termasuk Bali United. Rumor ini muncul usai kontraknya tidak diperpanjang oleh klub asal Australia, Brisbane Roar. Namun, media Vietnam justru menyoroti kabar tersebut dengan nada sinis. Mereka mempertanyakan keputusan Struijk yang disebut-sebut memilih pulang ke Asia Tenggara, padahal menurut mereka, pemain muda berusia 22 tahun itu masih punya potensi besar untuk berkembang di Eropa. Masa depan Struijk jadi sorotan. Penampilan Struijk selama satu musim di Brisbane Roar dianggap belum memenuhi ekspektasi. Ia hanya mencetak 1 gol dalam 10 pertandingan, dan sulit mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih. Hal ini berbanding terbalik dengan performanya di timnas Indonesia, di mana ia mampu menyumbang 5 gol dalam 33 laga, baik di level senior maupun kelompok umur. Belum adanya kepastian soal klub baru membuat situasi Struijk menjadi bahan perbincangan, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Media dari Belanda, Korea Selatan, hingga Vietnam menyoroti kondisi para pemain naturalisasi Indonesia yang saat ini belum memiliki klub, termasuk nama-nama seperti Tom Haye, Jordi Amat, Justin Hubner, hingga Shane Patinama. Kritik media Vietnam. Salah satu media olahraga Vietnam, The Thao 247, menulis bahwa keputusan Struijk kembali ke Asia dinilai terlalu dini, mengingat usianya yang masih muda dan potensinya yang masih bisa diasah. Mereka menyayangkan jika pemain yang sempat mencicipi kompetisi di Australia ini justru turun level terlalu cepat. Dengan usia yang masih muda, ia seharusnya bisa melanjutkan karir di Eropa atau klub besar Asia, tulis The Thao 247. Bali United dan Dewa United berebut. Meski belum ada pengumuman resmi,
Dua klub Liga 1, Bali United dan Dewa United, disebut sedang memperebutkan tanda tangan Struijk. Kedua klub tersebut tengah memperkuat skuad mereka menjelang musim baru. Namun hingga kini, Rafael Struijk belum mengonfirmasi langkah berikutnya. Meski sempat dikaitkan dengan Bali United, belum ada pernyataan resmi dari sang pemain, tulis media yang sama. Peluang kembali ke Eropa? Detau 247 menutup ulasannya dengan menyatakan bahwa Struijk masih memiliki daya tarik bagi banyak klub, baik di Asia maupun Eropa. Mereka berharap pemain ini tidak terburu-buru mengambil keputusan yang bisa membatasi pengembangan karir jangka panjangnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Rafael Struijk mencerminkan dilema klasik yang kerap dihadapi pemain muda, memilih kenyamanan dan jam bermain di liga yang levelnya relatif lebih rendah, atau tetap berjudi di kompetisi elit dengan risiko lebih tinggi. Dalam kasus Struijk, keputusannya hengkang dari Brisbane Roar setelah musim yang kurang bersinar menempatkannya di persimpangan penting karir. Jika ia benar memilih gabung dengan klub Liga 1 seperti Bali United, ini bisa dilihat sebagai langkah untuk mengamankan menit bermain dan membangun kembali kepercayaan diri. Apalagi, di timnas Indonesia ia masih jadi andalan, dan bermain di dalam negeri bisa memberinya ruang lebih besar untuk berkembang bersama skuad Garuda. Namun di sisi lain, pilihan ini bisa memberi kesan bahwa ia turun level terlalu dini, terutama bagi publik luar negeri yang melihat potensinya masih cukup besar untuk bersaing di Eropa atau Liga Asia yang lebih kompetitif. Kritik dari media Vietnam juga bukan tanpa dasar. Mereka menilai bahwa di usia 22 tahun, pemain seperti Struijk seharusnya masih mengejar level tertinggi, bukan memilih zona nyaman. Tapi, yang kadang luput dari perhitungan adalah faktor pribadi, adaptasi, tekanan, hingga dukungan lingkungan. Bisa saja Struijk merasa Indonesia memberinya stabilitas dan kedekatan emosional yang tak ia dapatkan di luar negeri. Langkah berikutnya akan sangat menentukan. Jika ia bisa bersinar di Liga 1 dan tampil konsisten di timnas, pintu ke luar negeri tetap terbuka. Tapi jika performanya stagnan, keputusan ini bisa menjadi titik balik yang disesalkan. Yang jelas, ia masih muda dan karirnya masih panjang, asal keputusannya disertai dengan visi jangka panjang, bukan hanya soal kenyamanan sesaat. Rafael Struijk sedang berada di titik yang mungkin membingungkan, tapi juga penuh peluang. Kadang dalam hidup, jalan yang kita tempuh tak selalu mulus atau sesuai ekspektasi orang lain, tapi bukan berarti kita gagal. Justru di momen-momen seperti inilah karakter sejati seorang pemain diuji. Kamu mungkin sempat jatuh, diremehkan, atau bahkan dicemooh karena pilihanmu. Tapi ingat, pemain hebat bukan diukur dari berapa kali mereka menang, melainkan seberapa kuat mereka bangkit setelah kalah. Bermain di Liga 1 bukan akhir dari cerita, ini bisa jadi awal babak baru, tempat kamu membuktikan bahwa kualitasmu tetap bersinar dimanapun kamu berada. Jangan takut memulai ulang. Setiap latihan, setiap menit bermain, adalah kesempatan untuk berkembang. Dunia sepak bola luas dan penuh kejutan, dan kamu masih muda, masih punya waktu dan tenaga untuk kembali lebih kuat, lebih fokus, lebih tajam. Terus berlatih. Tetap rendah hati. Biarkan kerja kerasmu yang bicara. Bukan soal di mana kamu bermain sekarang, tapi bagaimana kamu terus berjuang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Buktikan bahwa kamu bukan hanya talenta, tapi juga pejuang sejati. Indra Syafri tak lagi jadi pelatih, kini punya peran baru di PSSI. Indra Syafri, yang sebelumnya dikenal sebagai pelatih tim nasional Indonesia di berbagai level usia, kini menjalani tugas baru di lingkungan PSSI. Meski tidak lagi menduduki posisi sebagai pelatih kepala timnas U20, kiprah Indra Syafri di dunia sepak bola Indonesia masih berlanjut. Dalam pernyataannya kepada media, Indra mengonfirmasi bahwa dirinya masih aktif berkontribusi di PSSI. Namun, kali ini bukan sebagai pelatih utama, melainkan kembali mengemban tanggung jawab di bidang teknis. Sebelumnya, Indra sempat dipercaya sebagai Direktur Teknik PSSI, lalu bergeser menjadi pelatih timnas U23. Bersama tim tersebut, ia berhasil mempersembahkan medali emas di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Memasuki tahun 2024, PSSI kembali menugaskan Indra sebagai pelatih timnas U20, dengan target lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025. Sayangnya, tim asuhannya gagal mencapai target tersebut, sehingga Indra pun harus meninggalkan kursi kepelatihan timnas U20. Karena tidak ada agenda pertandingan untuk timnas U20 sepanjang tahun 2025, fokus PSSI kini beralih ke timnas U23 yang akan tampil di sejumlah ajang penting seperti Piala ASEAN U23, kualifikasi Piala Asia U23, dan SEA Games 2025. Posisi pelatih timnas U23 kini dipegang oleh Gerald van den Burg.
Meski tidak lagi menangani langsung timnas, Indra tetap dipercaya PSSI di Departemen Teknik. Ia menyebutkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, masih menugaskannya untuk mendampingi dan berdiskusi dengan para pelatih dalam rangka mempersiapkan pemain menghadapi turnamen. Kontrak saya masih berjalan hingga tahun 2027, dan saya siap menjalankan apapun tugas yang diberikan, kata Indra. Sebagai seorang profesional, ia mengaku tetap berkomitmen penuh pada perannya di federasi. Ia juga menyatakan kesiapannya jika suatu saat diminta kembali menjadi pelatih. Apapun tugas dari PSSI, saya siap menjalankannya, tutupnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Indra Syafri saat ini mencerminkan dinamika yang cukup umum dalam dunia sepak bola, khususnya di lingkungan federasi seperti PSSI. Meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas U20 Indonesia, Indra tetap aktif berkontribusi melalui peran di Departemen Teknik. Ini menunjukkan bahwa meskipun gagal mencapai target membawa tim ke Piala Dunia U20 2025, PSSI masih menghargai kapasitas teknis dan pengalaman beliau. Kembalinya Indra ke posisi non-pelatih bisa dibaca sebagai langkah strategis dari PSSI untuk tetap mempertahankan figur berpengalaman dalam pembinaan pemain dan pengembangan pelatih, tanpa harus berada di garis depan sebagai juru taktik. Hal ini juga membuka ruang regenerasi di kursi pelatih, seperti ditunjukkan dengan penunjukan Gerald van den Burg untuk timnas U23. Dalam konteks profesional, Indra Syafri memperlihatkan sikap yang dewasa dan sportif. Ia tetap bersedia menjalankan peran apapun yang dipercayakan kepadanya, dan bahkan menyatakan kesiapannya jika suatu hari nanti kembali diminta melatih tim. Ini bisa menjadi contoh positif bagi insan sepak bola Indonesia tentang bagaimana menghadapi perubahan jabatan dengan komitmen dan loyalitas terhadap organisasi. Namun, perlu juga dicermati bahwa perubahan-perubahan posisi semacam ini bisa menunjukkan belum stabilnya struktur manajemen teknis di PSSI. Jika tidak dikelola dengan visi jangka panjang dan konsistensi arah, ini bisa berimbas pada tidak maksimalnya proses pembinaan timnas di berbagai kelompok umur. Konsistensi strategi teknis dan kesinambungan pengembangan pelatih menjadi kunci jika Indonesia ingin serius bersaing di level Asia, bahkan dunia. Setiap perubahan adalah peluang. Meski terkadang terasa seperti langkah mundur, sebenarnya itu bisa menjadi jalan untuk melompat lebih jauh. Indra Syafri menunjukkan bahwa pengabdian pada sepak bola tak selalu harus dari garis depan. Kadang, dampak terbesar justru datang dari balik layar, dari ketulusan membina, membimbing, dan memberi arah. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, dan mereka yang tetap setia, tetap belajar, dan tetap bekerja keras, akan selalu menemukan jalannya kembali. Bagi siapapun yang sedang menghadapi masa sulit atau pergeseran peran dalam hidup atau karir, jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikanmu. Biarkan caramu bangkit yang berbicara lebih keras daripada jatuhmu. Karena dalam kerja keras yang konsisten dan hati yang tulus, kesempatan kedua tidak hanya mungkin, tapi akan datang dengan lebih besar dari sebelumnya. Teruslah melangkah. Indonesia butuh sosok seperti Anda, yang tetap berdiri saat badai datang, dan tetap rendah hati saat cahaya mulai menyinari kembali.